Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi selalu memberikan yaitu pembahasan soal-soal P3K khususnya di tahap ketiga nanti. Baik, pada paket keempat ini yang akan kita bahas adalah bidang manajerial dan bidang sosiokultural. Ini merupakan bentuk soal terbaru di tahap ketiga nanti. Dan soal ini adalah soal Kemendikbudristek dan berkolaborasi dengan PGRI Pusat. Oke, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Baik, kita mulai pada soal yang pertama. Perhatikan indikator pada soal nomor 1. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan menugaskan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? Kita lihat kata kuncinya. Di sini yaitu manajer, ya. Di sini adalah manajer memberikan tugas kepada Darto karena melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Maka menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Berarti yang A adalah meminta orang lain mengerjakan. B. Segera berusaha memulai ya dan menyelesaikan sebisanya saja. Yang penting selesai. C. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan yaitu tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugasnya itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. E. Mempertahankan dan menawarkannya manajer karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Perhatikan di sini indikator pada soal nomor 1 ini adalah Anda apabila sebagai Darto Anda diutus ya atau diberikan tugas oleh atasan Anda yaitu untuk menggantikan rekan Anda yang keluar. Namun di sini manajer Anda yaitu melihat ya track record Anda sebagai Darto tadi yaitu sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Apa yang harus Anda lakukan apabila Anda dipercaya pada atasan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan rekan Anda? Maka jawaban yang tepat dari indikator tersebut adalah yaitu D, yaitu sesegera mungkin memulai dan menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Karena di sini tadi kita diutus oleh atasan, jadi kita tidak boleh melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain gitu ya. Jadi kita tunjukkan pada atasan diri kita bahwa kita adalah sanggup dan layak ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan pada soal nomor 2 ini adalah bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Indikatornya adalah jadwal yang biasa Anda lakukan diubah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja melakukannya. B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Perhatikan, jika suatu saat Anda ini memiliki yaitu pekerjaan atau kegiatan, namun tiba-tiba jadwal tersebut diubah oleh atasan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Maka yang dilakukan yaitu tetap mengerjakan dan bersemangat. Maka kita harus memiliki jiwa tertantang tersebut. Maka jawabannya adalah B, yaitu tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Soal nomor 3. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Atasan Anda hari ini tidak ada berada di kantor.
Teman Anda mengajak Anda, yaitu mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakan teman dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain. Jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Perhatikan, artinya pada indikator ini adalah kita harus memiliki sifat tanggung jawab dan komitmen yang tinggi atau memiliki jiwa integritas yang tinggi, ya. Karena suatu pekerjaan itu kita harus memiliki sifat yang profesional, baik ada atasan maupun tidak ada atasan. Jika seandainya kita diajak oleh teman Anda, apa sikap Anda? Adalah kita harus menolak, ya, atau opsinya adalah tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda, gitu ya. Jadi bekerja harus profesional, baik ada atasan maupun tidak ada atasan kita. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan indikator pada soal nomor 4 ini, yaitu jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, maka saya tetap menunggu siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan. B. Saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Perhatikan di sini, jarak rumah Anda ke kantor ini adalah 30 menit, ya, memakai waktu ya 30 menit. Namun tanpa diketahui sebelumnya tidak ada kendaraan, karena semua kendaraan umum yaitu melakukan aksi mogok. Akibat terjadi kejadian ini, apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus Anda lakukan adalah saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan, gitu ya. Jadi artinya kita berusaha terlebih dahulu, ya, supaya lebih cepat, ya, untuk sampai ke kantor, gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 5. Jika saya sedang mengantri, kemudian ada seseorang, ya, di belakang saya yang menyerobot antrian. Reaksi saya adalah A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. Artinya yang B ini adalah kita berarti diam. Dan C. Saya menegurnya. D. Saya mengerutu. E. Saya laporkan kepada petugas. Artinya seperti ini. Indikator soal nomor 5 ini adalah, ya, pada suatu antrian tersebut tiba-tiba ada di belakang Anda yaitu menyerobot antrian. Reaksi apa yang Anda lakukan? Maka karena kejadian Anda ketahui secara langsung, ya, maka solusi yang terbaik adalah saya menegurnya. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Soal nomor 6. Kerja keras dan cermat, ya, merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. E. Pekerjaan yang rutin. Perhatikan indikator di sini adalah yaitu kerja keras dan cermat. Ya, indikatornya adalah kerja keras dan cermat. Ini merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya, saya senang. Jawabannya adalah yang
C, yaitu bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Oke, karena kerja keras dan cermat. Lanjut, soal nomor 7. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA tersebut. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi ya berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang kamu lakukan? Ingat di sini, kita sebagai ketua RT tadi sudah menegur si WNA tadi, dan WNA sudah tidak melakukan kembali. Namun warga sekitar masih tidak nyaman. Ya, apa yang kamu lakukan jika kamu sebagai ketua RT? A, yaitu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini. Nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B, kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C, kamu bersikap profesional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D, menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. E, membiarkan saja. Perhatikan di sini. Tadi si WNA ini sudah ditegur oleh ketua RT dan sudah mengikuti perintah dari ketua RT. Ya. Artinya si WNA tersebut sudah tidak melanggar atau sudah tidak melakukan berjemur di depan rumah kembali. Namun warga tetap tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan? Maka yang dilakukan adalah bersikap profesional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Oke, C jawabannya. Lanjut, nomor 8. Dengan perkembangan IT yang pesat, ya, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan mengenai tentang perkembangan IT tersebut? A, kita belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B, belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C, belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E, tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Perhatikan ya, pada abad 21 ini khususnya ya, kita dituntut harus memahami atau mengikuti perkembangan teknologi tersebut ya. Bagaimana kita menanggapinya untuk hal suatu pekerjaan kita? Maka kita harus menanggapi dengan cara yaitu belajar teknologi informasi dengan semangat ya untuk memperbaiki kinerja kita di suatu pekerjaan. Berarti nomor 8 jawabannya A. Oke, lanjut nomor 9. Saat lagi kerja datang ya teman-teman dengan wajah cemberut mau curhat ya. Saat lagi kerja gitu. Atau seperti ini, Anda di saat lagi kerja tiba-tiba teman Anda datang dengan wajah cemberut mau curhat gitu. A, dengeri curhatannya sambil bekerja ya. B, bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dulu, kalau sudah selesai bakal ngedengerin curhatan sebaik-baiknya. C, menghentikan pekerjaan dan dengeri curhatannya. D, bilang ke dia kalau kita lagi kerja dan nggak bisa diganggu. E, tidak menghiraukan. Perhatikan ya, artinya di sini indikatornya teman kita mau curhat kepada kita, namun kita posisi dalam bekerja. Apa yang harus Anda lakukan? Maka yang dilakukan adalah bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu
Setelah selesai baru kita mendengarkan curhatan mereka, gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah A. Menganggap perbedaan bukan suatu masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Perhatikan ini, ya. Jika dalam satu tim Anda yaitu ada anggota Anda atau tim Anda yang memiliki latar belakang dengan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, gitu ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah C. Perhatikan di sini. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Sedangkan teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah tidak memandang perbedaan, karena perbedaan itu bukan suatu permasalahan, ya, dalam mengerjakan tugas, gitu ya. Oke. Lanjut nomor 11. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan yaitu tentang teknologi yang baru dirilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban, sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut. Maka tindakanmu adalah A. Menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. B. Menerimanya dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji. C. Menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. D. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patut dan taat kepada atasan. E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Ya, perhatikan di sini. Maka indikator soal ini adalah seperti ini, yaitu mengenai tentang perkembangan teknologi yang baru rilis, ya, dan Anda diutus untuk mengikutinya. Sedangkan pelatihan tersebut tidak ada kaitannya, ya, dengan latar belakang pekerjaan Anda. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus dilakukan adalah menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patut dan taat kepada atasan, seperti itu, ya. Oke, maka jawabannya adalah D. 12. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu. A. Diam saja, bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen. D. Mengajak ngobrol dan menemui tamu merokok. E. Minta maaf bila satpam terkesan kurang sopan kemudian menawarkan minum. Nah, perhatikan, maka kawasan tersebut ini ada yang disebut dengan kawasan bebas rokok. Namun di ruang tunggu sang tamu merokok dengan asiknya. Apa yang harus Anda lakukan? Maka yang Anda lakukan adalah ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 13. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal. Teman Anda sampai menyakiti kepercayaannya. Maka sikap Anda adalah A. Diam saja karena tidak urusan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Balik memarahi ibu itu. E. Menenangkan ibu itu lalu mengucapkan apa yang dilakukannya menyakiti teman Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Maka
yang harus Anda lakukan adalah menenangkan ibu itu, karena ibu itu dalam kondisi marah-marah ya. Oke, lanjut. Kita lanjut soal nomor 14. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas yaitu kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang. Padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Diam saja karena Anda bukan warga setempat. B. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. C. Hanya menyampaikan gagasan Anda tersebut kepada paman Anda. D. Langsung menyampaikan gagasan Anda kepada pemuda-pemuda setempat. E. Menyampaikan gagasan Anda kepada tokoh masyarakat setempat. Oke, apa yang harus Anda lakukan? Sikap apa yang harus Anda lakukan? Maka sikap yang harus Anda lakukan adalah menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Berarti jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 15. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan adalah A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Oke, perhatikan di sini, yaitu Andi ini sebagai koordinator tim Anda. Namun setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim ini merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim. Apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus dilakukan adalah menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Berarti jawabannya adalah D. Oke, pembahasan pada paket keempat ini semoga bermanfaat ya. Akan kita lanjutkan pada paket kelima dan seterusnya. Sekali lagi kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.